Tapi waktu itu ada yang menarik bagi saya dalam hidup ya, berkaitan dengan tarjih. Awal mula saya ikut muktamar tarjih itu bukan dikatakan kecelakaan, tapi itu mungkin takdir Allah ya. Waktu itu memang disepakati yang berangkat itu, saya tidak termasuk waktu itu. Ustadz Ibnu Jarimi jam 2 malam itu nelpon saya. Kenapa nelpon ya? Sehingga beliau itu tidak bisa berangkat, hanya pesan, Sep, kamu berangkat. Waktu ciri di Muhammadiyah kan gitu. Iya. Saya sebagai murid ya harus ya Samina wa atona. Ketika itu kan yang menjadikan presentasinya Pak Saad waktu itu. Ternyata di Muhammadiyah itu kan ketika akan memutuskan satu masalah tidak langsung pada dalil. Itu berarti bisa dikatakan Ustadz Asep memang kepakarannya lebih ke masalah-masalah ibadah, Ustadz ya? Kalau bagi saya biasanya kalau sudah bekerja dalam satu masalah harus menguasai, harus fokus gitu ya. Kita tahu bahwa Ustadz Asep ini dikenal sebagai ini apa namanya Fatu TJA berjalan, tanya jawab tarjih, tanya jawab agama berjalan ya. Barangkali sekarang ke segmen ini ya Ustadz Umar, apa tanya jawab cepat. Jadi guru atau jadi dai? Kalau saya guru. Guru, oke. Maktabah Syamilah offline atau kitab? Kitab. Messi atau Ronaldo? Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif, kisah hidup, pemikiran dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif, kisah hidup, pemikiran dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Bersama saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. Oke, baik. Us Ilham, pada kesempatan ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Asep Solahuddin, SAG MPDI, yang saat ini beliau menjabat sebagai Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat Ustadz ya. Terima kasih sudah hadir di podcast kami Ustadz. Dengar-dengar Ustadz Asep ini beliau mengabdi sebagai guru mu'alimin Ustadz sampai pensiun di tahun 2023. Nah setelah itu aktivitas pasca purna tugas di mu'alimin apa Ustadz? Ya kalau setelah purna tugas itu secara khusus nggak ada ya. Nggak ada. Nah, saya kembali pada dulu yang pernah ngajar di PUTM, kembali menjadi pengajar di PUTM. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ya menyesuaikan dengan permintaan-permintaan. Permintaan umat Ustadz ya? Permintaan umat. Kalau di PUTM mengajar apa Ustadz? Di PUTM, alhamdulillah saya diminta untuk mendampingi para thalabah untuk masalah praktek ijtihad. Oh. Ini materi yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa memang. Harus perlu perhatian. Apa bedanya mengajar mahasiswa PUTM dengan santri mu'alimin? Kalau santri kan, ya kalau santri kan siswa ya, termasuk siswa. Jadi kalau siswa banyak pada guru. Yang kedua, pertemuan itu pasti kan terus maraton ya. Dari jam 7 sampai siang kan itu. Iya. Kalau mahasiswa kan hanya berapa kali pertemuan, berapa jam. Pakai SKS jadi tidak, ya tergantung SKS-nya. Ketika mengajar misalkan Ustadz, di santri itu ada yang dalam tanda kutip bandel lah ya. Itu gimana reaksi Ustadz Asep? Karena kan tidak semua kelas itu mengikuti aturan ya, ada aja yang sedikit menyeleweng lah. Ya, kalau saya
biasanya setiap ngajar, baik itu di Mualimin, di perguruan tinggi katakanlah, pernah juga ngajar di UMY, di UAD ya. Saya setiap awal ngajar itu mesti buat kontrak belajar. Kontrak belajar. Wah, Ini sangat penting karena awal mula kita bertemu dengan mahasiswa, dengan siswa itu kan ada kontrak. iya. Misal ya, umpamanya ketika memulai pelajaran, kita sepakat jam 7 masuk. Maka diupayakan sebelum jam 7 harus ada. Oke. Yang kedua, sepakatan umpamanya 10 menit dari mulai masuk, telat, tidak perlu masuk. Iya. Kita sampaikan aja. Tapi sebelumnya kan kita buat dulu. Iya. Justru di awal kita buat dulu. Kita sepakat bagaimana sukses kan dalam belajar itu. Karena belajar itu kan tidak hanya mengikuti pelajaran, tapi bagaimana kedisiplinan itu. Nah, iya. Sehingga saya kalau ada anak yang agak sedikit-sedikit kita kembalikan. Iya, iya. Itu kan kita sudah sepakat. Nah, sepakat pokoknya tidak boleh terlambat. Kalau terlambat silakan di luar kan itu. Silakan. Atau dengan bahasa kita dulu sering tutup dari luar itu. Emang pernah ada yang silakan kamu di luar aja karena kamu udah telat? Ada yang anak kan macam-macam anak tuh kan. Assalamualaikum, tutup di luar aja. Wah. Tutup dari luar kan nggak boleh masuk. Iya, iya. Sampai pelajaran berakhir, Ustaz. Ya, nah, nanti setelah itu kita dekati anaknya. Berarti sebenarnya itu tuh bukan ciri dari guru killer atau dosen killer Oh, ya, tapi iya. dosen yang memang menegakkan aturan, Iya. begitulah. Saya Menerapkan sering kedisiplinan. menegakkan kedisiplinan. Sehingga saya sering dikenal oleh para siswa itu yang disiplin ya. Disiplin. Sehingga beberapa siswa itu kenal dengan saya itu karena kedisiplinnya. Kadang kalau kayak gitu biasanya siswanya tidak terlalu suka, Ustaz. Guru-guru yang terlalu ketat nggak begitu. nggak Iya, suka Ustaz. tuh. Oh, pernah ada ini nggak surat ancaman dari? Enggak dong. Kalau ancaman tidak, tapi kalau merasakan, saya di Mualim itu kan sejak tahun 85. Di Mualim itu tahun 85 ya. Sampai 2023. Tapi menjadi guru setelah pendidikan tahsus selesai tahun 88. Oh iya, iya. Jadi 85 sampai 88 itu kan 3 tahun ya. Tahsus. Saya alhamdulillah bisa dibersamai oleh tokoh tarjih pertama Kiai Haji Umar Afandi. Oh iya. Saya alhamdulillah bisa 3 tahun dengan beliau itu. Nah, dan saya juga alhamdulillah ketika selesai tahasus 88, kemudian menjadi musyrif, kemudian jadi guru tahun 90. Mulai tahun 90 mulai jadi guru. Waktu itu ngajar apa? Saya pertama kali karena waktu itu pun kondisi yang sangat mendesak ya, diberi mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi kan masih ringan kelas 1 ya. Iya, iya. Kelas 1. Karena saya juga aktif di luar Madrasah Mu'alimin, Aktif sebagai? aktif di pendidikan Syuhada. Pendidikan Kadan Masjid Syuhada. Oh iya. Iya, iya. Saya kebetulan jadi pengajar di pendidikan Kadan Masjid Syuhada. Oh, ngajar bahasa Arab juga? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, mungkin. Bahasa Arab, kemudian ada Qiraatul Kutubnya. Nah, saya secara tidak langsung ketika di PKMS itu aktif, jadi pengurus juga di situ kan ada Iya. pendidikan Kadan Masjid Syuhada. Iya. Di situ ada dokumen punya Prof. Samsul Anwar. Saya agak ini kaget ya, bukan kaget, ya, luar biasa beliau buat modul pembelajaran bahasa Arab. Wih, Saya semakin yakin kalau beliau itu memang ahli bahasa Arab juga tuh. Iya. berarti Ustadz, mohon maaf, bisa dikatakan bahwa tradisi membaca kitab kuning di Muhammadiyah itu sebenarnya terus tumbuh atau ditinggalkan sama sekali? Enggak, kalau tradisi baca kitab itu sejak di pondok. Jadi di Pondok Darul Arqam itu yang menarik kiai saya ya, Kiai Haji Muskun itu pelajarannya kan tafsir. Jadi kalau sudah pelajaran tafsir itu para santri itu harus menyiapkan dari malam. Oh Satu yang disiapkan bacanya. Karena kan tafsir itu ayatnya semua berharokat. Iya. Tapi tafsirnya kan enggak. Yang gundul. Bacanya harus benar. Kalau tidak benar akan ditanya i'rabnya. Iya. iya. Baru terjemah. Wah, Jadi memang di pondok itu sudah dibentuk seperti itu. iya, iya, betul, betul. Berarti memang pemirsa sobatmu ya, Darul Arqam itu kan pondok Muhammadiyah dan itu benar-benar mengajarkan cara membaca kitab kuning. Jadi di Muhammadiyah sendiri, kitab kuning itu tidak
Walaupun Muhammadiyah tidak bermazhab ya Ustadz, Iya. tetapi tradisi membaca kitab kuning tetap terus tumbuh. Oke, baik. Ustadz Asep, kembali lagi tadi. Saat ini Ustadz itu menjadi anggota dari Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT, Ustadz. Nggih. Nah, ini sejarah Ustadz bisa bergabung di MTT itu bagaimana, Ustadz? Jadi saya sebenarnya awalnya dari Majelis Tarjih wilayah DIY dari PWM, awalnya ya. ya. Karena kan di DIY itu setelah Mu'alimin selesai, sebelumnya selesai Mu'alimin tahasus itu 88. Pertama bersinggungan dengan tarjih itu ada pelatihan kader tarjih, Oh ya. PKT. Yang Mengadakan dulu kan kerjasama antara pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah oh ya. dengan MPK. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada kegiatan itu. Iya. Jadi terakhir saya waktu itu kan ada kepenasaran waktu itu kan. Saya tidak punya link kepada wilayah karena kan baru selesai tahasus, pendidikan tahasus 88. Cuman keinginan saya itu bagaimana menimba ilmu tentang ketarjihan awal itu. Saya ketemu waktu itu salah satu pengurus dari wilayah, Pak, gimana saya bisa ikut ini pendidikan kader tarjih PKT. Karena di situ yang mengisi kan ada Pak Kiai Haji Amir Maksum yang awal-awal jadi tarjih ya. Iya. Temannya Pak Munawir Sajali, Dr. Simu, Pak Amin Rais, semua tokoh-tokoh. Oh, Pak Amin Rais ngajar? Ya ini Penasehat pelatihan kader tarjih itu kan isinya di bulan Ramadan tentang ketarjihan. Jadi saya ikut di situ. Nah, setelah selesai baru membentuk forum alumni kader tarjih dengan Prof. Muhammad Hirjin. Oh iya. Beliau ketuanya, saya sekretaris waktu itu. Oh iya. Setelah itu saya gabung dengan wilayah. Tahun 90-an lah. 95 lah gabung dengan wilayah. Ketuanya siapa Ustadz saat itu? Waktu itu kalau tidak salah yang di wilayah itu ada Ustadz Ibnu Juraimi dan Ustadz Jani Munir. Itu tahun 90-an. Iya. Nah, tahun 90 di wilayah, tapi waktu itu ada yang menarik bagi saya dalam hidup ya, berkaitan dengan tarjih. Awal mula saya ikut muktamar tarjih itu bukan dikatakan kecelakaan, tapi itu mungkin takdir Allah ya. Waktu itu memang disepakati yang berangkat itu, saya tidak termasuk waktu itu. Yang berangkat Ustadz Ibnu Juraimi, Ustadz Jani Munir, Ustadz MS Holil, dosen-dosen UIN kebanyakan tuh. Karena waktu itu kan Pak Masudi juga bersama-sama dengan saya di wilayah Pak Muhammad Al-Jahar itu sama. Nah, ketika itu pada malam hari Ustadz Ibnu Juraimi jam 2 malam itu nelpon saya. Jam 2 malam tuh. Berarti kan sebelum salat malam ya. Iya. Nelpon langsung. Kenapa nelpon ya? Oh, ternyata ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga beliau itu tidak bisa berangkat. Hanya pesan, Sep, kamu berangkat. Itu ciri di Muhammadiyah kan gitu. Iya. Saya sebagai murid ya harus ya Samina wa samina wa atona. ta'na. Ini gimana Pak? Saya kan masih ngajar di Mu'alimin. Pokoknya kamu berangkat. Aja saya komunikasikan karena waktu kan direkturnya atau pembantu direkturnya Pak Hamdan Hambali. Oh. Saya sampaikan, saat ini saya diamanati oleh Ustadz Ibnu Juraimi harus berangkat. Hanya saya berangkat pagi-pagi itu. Tapi ikut membahas materi. Persiapan muktamar kan harus dibahas materinya. Digodok. Waktu itu saya masih ingat membahas tentang tuntunan Ramadan. Nah, di situ saya mulai mengenal muktamar tarjih. Oh, dulu istilahnya masih muktamar ya tahun 90-an? Ya. Tahun 95 kan baru Munas ketika di Aceh. Oh, Nah, jadi dari muktamar pindah jadi Munas itu di Aceh. dulu itu gimana saat suasana muktamar tarjih? Di mana lokasinya? Yang pas antum ikuti? Saya ikut di UM Malang. UM Malang. UM Malang masih gedung lama. Nah, waktu itu Ustadz Prof. Ahmad Muhajir Effendi itu dulu masih jadi wakil rektor. Jadi kami mengetahui bagaimana beliau kerja itu. Iya, betul. Di Muhammadiyah kan pasti seperti itu. Itu
kayak semacam akomodasinya, nginepnya di mana para ulama itu? Itu Ya. seluruh Indonesia kan kalau Iya, Muktamar betul. Tarji? Ya masih di sekitar UM Malang. Masih sederhana kan dulu kan? Heeh. Ya, jadi mereka ditampung Di asrama di mahasiswa atau di asrama, mana? enggak di beberapa tempat lah di kampus itu. Di Hmm. kampus. Bukan kayak di apa ya? Kayak di rumah-rumah warga. Oh enggak waktu itu. Tapi di kelas-kelas mungkin ya, Ya, kelas yang dijadikan betul. tempat tinggal. Oke. Waktu itu kan zaman saya masih ada di hotel macam-macam kan. Heeh. Nah, pas itu suasana diskusinya seperti apa, Seth? Apakah biasa-biasa saja atau justru kayak perang dalil, perang argumen? Waktu itu saya masih ingat ada peserta dari Jawa Timur Pak Aligar. Pak Arligar. Itu dulu kan yang saya tahu saya dari Persatuan Islam juga. Mungkin kalau nggak salah dengan Pak Muammar Hamidi. Jadi yang saya lihat memang ketika Muktamar Tarji itu memang perdebatan dalil. Weh. Jadi ya kita sama lah dengan Munas kan. Heeh. Jadi dipersiapkan argumennya sampai lama itu berkaitan dengan itu. Oh. Yang saya masih ingat ketika itu tentang dalil tentang puasa pada hari itu ketika ditinggalkan harus diqadha. Oh. Nah, itu ada. Kemudian berkaitan dengan sholat malam juga kan dibahas. Jadi saya pertama kali mengikuti muktamar itu belum menjadi pengurus di PP Muhammadiyah. Ya, masih PWM. Karena kan 95-an. Iya. Nah, terus setelah Masih inilah anak bawang lah ya. ya, karena Itu kan satu periode Ustaz di PWM. satu periode. Satu periode. Nah, setelah itu saya merangkap sebelum bergabung dengan PP itu saya kan banyak kenal ketika mahasiswa Heeh. dengan Prof. Asmuni Abdurrahman, Iya. Prof. Saad itu kan kenal, itu kan guru-guru ya, dosen-dosen itu. Karena mungkin saya tuh kenal dengan beliau-beliau itu, saya pernah diikutkan menjadi sekretaris pendamping istilah itu. Oh ya, Kalau sekarang sekarang kan penanggung jawab ya. asistensi Tim asistensi kalau Oh, sekarang. ya. Tangga sekarang ini kan ada penanggung jawab, Heeh. kemudian ada wakilnya. Heeh. Kan ada satu materi, ada penanggung jawabnya siapa. ya, Kalau dulu satu materi itu ada pendamping istilahnya, pendamping komisi, ada sekretaris. Nah, waktu itu saya awal mula ketika diminta menjadi pendamping Ustadz Abdurrahim, ayahanda dari Ibu Dewi almarhumah. Oh, Bu Yang Dewi ahli yang falak. dosen Ya. UMY. UMY. Ya, Oh iya. itu kan ayahnya kan seorang ahli falak ya, Oh iya. Ustadz Abdurrahim itu. Saya menjadi pendamping. Ketika itu masih pembahasan tentang koperasi simpan pinjam. Itu cerita kalau Pak Masudi dalam rapat-rapat kalau bicara tentang koperasi simpan pinjam mesti Pak Asep itu yang belum bisa move on katanya. Iya. Nah, Kenapa kayak gitu? Emang antum berpendapat seperti apa, Seth? bukan, ketika itu kan yang menjadikan presentasinya Pak Saad waktu itu. Kemudian pendampingnya kita Pak Abdurrahim, saya sekretaris. Di situ saya mengikuti. Ternyata di Muhammadiyah itu kan ketika akan memutuskan satu masalah, tidak langsung pada dalil. Kalau ini tentang koperasi, maka harus mengetahui dulu bagaimana tentang koperasi simpan pinjam. Bukan dalil dulu. Iya, kan mendengarkan dulu. Betul. Kalau dalil itu kan ada riba dan bukan riba ya. Iya, Tapi ini kan koperasi simpan pinjam itu adakah di dalam Al-Quran? Kan tidak ada. betul. Hadis tidak ada secara khusus. Maka kita ingin menggali bagaimana koperasi simpan pinjam menurut pakarnya kan. Iya. Berarti sisi apa ya kalau sekarang sisi burhaninya dulu. Iya, betul. Oke. Maka waktu itu kan di secara pleno ada yang menyampaikan ahli koperasi. Di dalam komisi pun ada yang menyampaikan ahli koperasi. Sehingga waktu itu ketika Ustadz Saad Abdurrahim Allah Yarham itu menyampaikan hasil penggaliannya dari wilayah kalau nggak salah ya, berangkat dari DIY. Nah, kemudian beliau menyampaikan dan bahasa yang digunakan sama. Ini ijtihad. Jadi ijtihad Muhammadiyah katakanlah. Setelah mempertimbangkan bahwa tambahan tambahan dalam koperasi simpan pinjam itu tidak termasuk pada riba. Tapi itu adalah jasa. Jasa, oke.
Tapi ketika itu yang menarik saya perhatikan ya, orang baru kan ya, menjadi pendamping. Dari luar, karena di Muhammadiyah kan ketika bicara tentang muktamar dan munas mesti mengundang dari organisasi luar. Oh iya. Ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad. Tapi sekarang ini kan kita undang jarang muncul. Iya. Iya. Kalau zaman dulu NU datang, Al-Irsyad datang. Dan mereka diberi hak Iya diberi hak bicara. bicara. Oh. Dan ketika itu saya masih ingat ketika koperasi simpan pinjam waktu itu Al-Irsyad kekeh Riba. kullu qardin riba. Ya. Riba haram. Itu Al-Irsyad. Iya, jadi setiap tambahan pasti riba haram sudah. Tapi kita kan melihat dari sisi ilmu Oke. itu ini bukan riba, beda antara jasa yang diberikan oleh peminjam koperasi Betul. itu adalah jasa, bukan riba. Karena dijelaskan ini bisa naik dan turun kan itu. Kalau koperasinya semakin bagus kan semakin kecil. Iya. 0,5% katakanlah. Tapi kalau enggak bisa 1%. Betul. Nah, ini jasa ini kan kembali kepada operasional koperasi itu Iya. sendiri. Iya, betul. Kembali juga kepada peminjam. Beda dengan bank. Ketika pinjam di bank itu satu pihak. Iya. Tidak bisa menentukan kami akan 1% kan itu. Iya. Iya, betul. Itu di situ saya dapat pelajaran ya tentang begini cara bertarjih itu. Memang harus disiapkan betul. Betul. Nah, di samping itu juga di sela-sela bertarjih itu kegiatan ketarjihan guru-guru kita itu bapak-bapak kita tuh memberikan pelajaran secara tidak langsung. Apa tuh, Ustaz? Nah, saya dapat banyak dari ayahnya Bu Dewi itu Ustadz Abdul Rahim bagaimana cara mempersiapkan ketika kita akan presentasi. Nah, Oke. jadi saya dapat cerita dari beliau itu ketika beliau diutus menjadi utusan di kancah internasional tentang penyampaian dengan bahasa Arab. Weh, bahasa Arab. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya Pak Anton Jelani kalau nggak salah waktu itu. Dan beliau sampaikan, saya berbicara di depan forum pada saat itu, ini internasional, terpukau katanya. Kenapa Ustaz bisa terpukau? Saya siapkan teksnya. Weh. jadi itu disiapkan teksnya. Jadi kalau nanti ditetapkan harus bahasa Inggris, Pak Anton yang bicara. Kalau bahasa Arab saya nyiapkan bahasa Arabnya itu teksnya. Jadi yang saya siapkan hafalkan. Wah. Jadi begitu disuruh bicara, wah saya gini-gini. Orang kan pada, luar biasa orang Indonesia ya. Retorikanya bagus sekali, Mas. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Artinya kalau kita ingin presentasi, tampil harus menyiapkan betul. Caranya bagaimana? Ya bagaimana caranya kan itu. Iya, yang penting persiapkan dulu. Persiapan. Itu satu pelajaran yang bisa diambil kan di sela-sela bermuktamar lah katakan. Betul. Melakukan kegiatan ketarjihan. Ini memang pelajaran penting dari informasi penting dari Ustadz Asep ini bahwa di Muktamar Tarji di tahun 90-an itu tuh sudah mengenalkan apa yang disebut dengan konsep burhani, walaupun belum konseptualisasinya belum diresmikan. Misalkan ya kalau tentang tadi koperasi simpan pinjam, ya harus ada argumentasi burhaninya dulu, kemudian difilter dengan dalil-dalil lah. Waktu itu juga ada ketika berkaitan dengan masalah dunia kedokteran. Tentang apa itu? Itu yang menyampaikan dalam perkuliahan umum tuh Pak Waktik Pratiknyo. Beliau kan seorang dokter. Iya. Jadi intinya begini, apa hukumnya seorang nenek melahirkan cucu? Seorang nenek melahirkan cucu, gimana ternyata persoalannya pada seorang suami, katakanlah A, suami, B-nya istri. Kemudian istri ini kan punya ibu. Ya. Ketika ini pembuahan terjadi, nggak mungkin bisa dikembangkan di rahimnya ini, si istri. Tapi bisa dipindahkan ke sini. Oh iya ya. Nah, kalau dipindahkan ke sini, ini kan lahir. Ya. Nah, berarti nenek melahirkan cucu. Ini pada zaman itu
luar biasa ya. Nenek melahirkan cucu loh semua. Istilahnya kan istilah nenek melahirkan cucu karena keluarnya dari nenek kan. Setelah terjadinya pembuahan di rahimnya seorang istri itu nggak bisa berkembang. Berarti kalau ibunya jadi adik dong. Itu kan beda lagi. Rumit ya. Itu yang kita lihat. Oh ternyata Muhammadiyah itu sudah ke depan ya. Iya betul. Tentang Tahun teknologi, 90-an. tentang jadi yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak hanya ibadah, Betul. itu kan yang Iya, Ustaz. rutin-rutin aja. Iya. 90-an tapi sudah berkemajuan. Iya. Wede. Termasuk waktu itu tentang keluarga sakinah. Oh, iya. Jadi keluarga sakinah itu kan intinya waktu itu bukan pada keluarga perkawinannya, justru pernikahan beda agama. Wah, Waktu itu, dibahas juga. ya sebenarnya pembahasan di situ. Bahas Yang tentang- ya sebenarnya intinya di sana. Oh, oke. Bagaimana menjadi keluarga yang sakinah kalau berbeda agama kan itu. Ada perbedaan nggak saat dinamika tarjih ketika itu dengan hari ini? Oh jelas kalau perbedaannya kan semakin perkembangan semakin maju kan berbeda. Karena waktu itu teknologi masih terbatas kan, mesin ketik. Oh, berarti Ustadz Asep waktu sekretaris masih Waktu itu saya diajari oleh Pak Abdul Rahim pelajaran kedua. Ketika saya menjadi sekretaris, ini segera disiapkan untuk laporannya. Ustadz ini nggak ada mesin ketiknya, pinjam. Oh, antri. Gini caranya. Beberapa makalah yang penting, Ya. gunting-gunting tempel. Oh, iya. Clipping lah. Jadi Clipping istilahnya. iya, Wah, clipping. saya dapat ilmu baru juga ya. Daripada nunggu, kamu buat potong-potong, mana yang penting, tempel, selesai. Itu nunggu maksudnya karena memang Ya karena kan terbatas. terbatas ya, waktu itu kan terbatas. Betul. Walaupun ada kan banyak yang memerlukan. Iya. Terus pas diskusi ulama-ulama tarjih ketika itu bawa kitab gendol-gendolan apa? Waktu itu ada, jadi di ruangan itu ada kitab waktu itu. Oh, sudah Masih ingat disiapkan. saya. Di ruangan itu ada kitab. Berarti dibaca langsung di situ Ya kayak. kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Kalau sekarang kan orang tinggal buka maktabah syamilah. Betul. Saya dulu juga pernah ketika menjadi santri di Dul Arkom ya, keterlibatan keterjarian ini dilibatkan dalam musyawarah tarjih kalau nggak salah. Disuruh baca, dulu kan tahdib ya, Rijal itu. Kita suruh baca itunya aja. Disuruh baca, bantu. Tolong dicarikan gitu, cari. Oh iya. Jadi asisten tradisi sekali, itu ya. memang sejak di pondok itu sudah ya lumayan lah. Ada bau-bau di situ. Iya. Oke Ustaz. Jadi setelah tadi kan menjadi sekretaris di Muktamar, kemudian secara resmi bergabung di MTTPP Ustaz. Tahun 2000 kepemimpinan secara resmi itu Prof Samsul Anwar. Oh iya. Jadi sejak Prof Samsul Anwar resmi di Majelis Tarjih Majelis Pusat. Tarjih. Divisi apa dulu? Saya waktu itu dengan Pak Ahmad Muhsin Kamaluddin. Oh, iya, Ahmad Pak Muhsin, Muhsin. Jadi dulu bidang kaderisasi dan kerjasama. Bukan Pak Ahmad Muhsin, Pak Muhsin Haryanto. Oh, Muhsin Haryanto. Pak Muhsin Haryanto. Oh, iya. Dulu saya sekretarisnya. Iya. Ada Pak Fatah Santoso, anggotanya, Pak Ari Ansori, Pak Suyoto almarhum kalau nggak salah. Dulu rektor UM Gresik ya. Itu pertama kali jadi bidang kaderisasi. Kemudian mengikuti pertama kali sebagai anggota mengikuti Munas Tarjih. Pembahasan apa? Kalau pembahasan Munas Tarjih itu sejak di Malang kemudian pindah ke Jakarta. Itu masih PWM kan? Itu saya sudah di Tarjih. Di PP. Ya. Di PP. Oh, Waktu di Jakarta itu tahun 2000 kan. 2000. Saya waktu itu ditempatkan di divisi Falak. Oh. di divisi Falak. Iya. Komisi Falak berarti. Ya, kalau? komisi Falak. Waktu itu saya ditetapkan biasanya kan di dalam muktamar itu masing-masing komisi mengangkat ketua dan sekretaris. Nah, ketua waktu itu saya ditunjuk karena mungkin dari Jogja ya. Iya. Ditunjuk menjadi ketua komisi yang berkaitan dengan Falak. Falak. Waktu itu saya masih ingat tentang bagaimana
status hisab dan ru'yat. Oh. Nah, waktu itu ya, kemudian tentang matla. Sekretarisnya Pak Sriyatin. Ya. Iya. Ah, itu sekretaris saya. Jadi saya udah lama ketemu Pak Sriyatin itu sejak di Jakarta. Iya. Sebelum beliau bergabung langsung. Itu gimana dinamika diskusinya? Waktu itu memang luar biasa ya. Luar biasa, terutama dari Jawa Timur, Jawa Barat. Karena yang saya ikuti setiap muktamar dan munas itu, ulama-ulama yang muncul itu dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Iya. Ya, kemudian baru Jawa Tengah kan itu. Kemudian Sulawesi. Nah, Sulawesi Makassar ya? Ya, Makassar itu. Kemudian Medan. Jadi kita sudah sering ketemu dengan bapak-bapak itu. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang Ustadz Ya. berapa periode itu? Ya, alhamdulillah. Kalau dalam struktur saya pernah dikaderisasi dan kerjasama. Kemudian yang 2 periode itu kan menjadi sekretaris divisi fatwa itu yang dengan almarhum Pak Fuad ya. Iya. Setelah itu kan jadi anggota. Sampai sekarang alhamdulillah jadi anggota. Alhamdulillah. Pengalaman terbaik selama menjadi anggota MTTPP apa Ustadz? Ya sebenarnya bukan yang terbaik ya, yang berkesan aja. Yang berkesan. Yang Banyak berkesan itu yang tadi itu. Oh iya. Jadi pengalaman pertama saya ditugasi di wilayah, Di wilayah. baru mengenal oh begini muktamar tarjih kan itu. Kemudian yang berikutnya tentang katakanlah untuk muktamar berikutnya mendampingi awal dengan Pak Abdul Rahim. Nah, yang lainnya saya alhamdulillah diminta untuk menjadi katakanlah pembuat naskah. Ya. Yang saya pernah ikut tuh membuat naskah tuntunan kurban. Ya. Kemudian naskah tuntunan sholat fardu. Oke. Kemudian terakhir di Makassar tahun 2018 tuntunan sholat berjamaah. Itu saya banyak terlibat di situ. Ustadz, barangkali dari sobatmu sekalian ingin mengetahui bagaimana Tarji melakukan prosedur fatwa yang kemudian mungkin hingga mencapai apa yang disebut putusan. Ya, Itu bagaimana? sebenarnya gini. Prosedurnya gimana? Mungkin yang perlu dibedakan di Muhammadiyah atau di Majelis Tarjih kan ada 3 produk ya. Ya. Ada putusan, ada fatwa, ada wacana. Kalau yang ditanyakan fatwa itu pasti berbeda dengan putusan kan mekanismenya. Kalau fatwa itu cukup oleh tim fatwa, yang ada di pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi modelnya sama. Sama aja. Semua harus disiapkan bahannya kan itu. Misal kalau dalam fatwa itu ada satu pertanyaan, maka dari divisi fatwa menugaskan kepada seseorang yang punya kepandaian dalam itu untuk membuat draftnya, draft fatwa. Setelah siap, kemudian dipresentasikan. Yang membahas adalah tim fatwa, bukan divisi fatwa. Tim fatwa. Ya, karena kalau divisi fatwa kan terbatas. Tim fatwa itu terdiri dari Pertama memang dari divisi fatwa sendiri, yang kedua lintas divisi, yang ketiga mungkin dari luar yang itu dipandang memungkinkan untuk bisa menjadi tim. Misal kemarin ada dari Mesir, dari Saudi Arabia itu kan. Oh, malah ada jejaring internasionalnya juga ya. Sekarang ini kan untuk fatwa itu sudah mendunia. Oh iya. Jadi rapat fatwa itu tidak di PPA Madahlan, pesertanya sudah online. Sudah online. Wah. Jadi ini luar biasa itu. Jadi ketika bahas satu masalah itu langsung Zoom. Nah, ini kan sudah mendunia. Ya, jadi membahas tentang masalah itu bukan di Jogja, bukan di Jakarta. Ya, betul. Dan mereka juga banyak kontribusinya. Nah, ini anak-anak muda kan luar biasa ya untuk keilmuan tentang keagamaan itu. Ini kita dapat informasi yang sangat penting ya Ustadz Uma tentang prosedur fatwa di Majelis Tarjih itu ternyata ada pembuat draftnya dulu dari orang yang dianggap ahli, kemudian ada juga tim fatwa yang membahas fatwa dari draft yang sudah disiapkan itu, dan kemudian mengundang juga ahli-ahli yang berkompeten secara khusus dengan tema fatwa yang dibahas. Misalkan kalau ahli kedokteran, kita undang ahli medis begitu. Ustadz Uma. Iya, betul. Ya, meskipun tadi dari tahun 2000 sampai sekarang Ustadz ya, itu kan divisinya berbeda-beda. Namun ketika kami
melihat Ustadz Asep ini sebenarnya lebih fokus membahas masalah-masalah ibadah Ustadz ya. Biasanya kalau ketika diundang ke Baitul Arqam itu pasti menjadi pemateri di fikih ibadah, di PUTM misalnya, di materi sholat Ustadz ya. Nah itu berarti bisa dikatakan Ustadz Asep memang kepakarannya lebih ke masalah-masalah ibadah Ustadz ya. Kalau secara langsung mungkin karena saya bukan dipaksa ya, mungkin dikondisikan, ditempatkan di situ. Oh gitu. Misal tentang sholat ya, saya diminta oleh pimpinan Majelis Tarjih untuk menyiapkan tentang materi sholat, tuntunan sholat fardu. Maka otomatis saya harus menguasai kan itu. Nah, bagi saya biasanya kalau sudah bekerja dalam satu masalah harus menguasai, harus fokus gitu ya, di situ. Sehingga rumusan tentang itu saya kuasai semua. Mulai dari awal sampai akhir, sampai putusan saya kawal gitu. Sehingga saya mencoba apa yang pernah diputuskan, disiapkan itu kita kuasai. Nah, saya coba buat sendiri bagaimana untuk disampaikan kepada umat lah katakan. Baik itu acara Baitul Arqam, pengajian dengan audiensi yang berbeda-beda, penyampaian yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah ketika saya menyampaikan itu tidak banyak yang menolak, banyak yang tertarik ya, tertarik. Bahkan saya sampaikan ketika misal yang menyampaikan materi tentang sholat, pengantar saya kan tidak hanya ansih tentang langsung sholat. Betul. Saya diawali dengan bagaimana sebenarnya ibadah dalam Muhammadiyah. Ada kaidah-kaidah dalam Muhammadiyah ketika bicara tentang sholat ibadah itu. Misal ada kaidah fikihnya ya. Pada prinsipnya dalam ibadah itu tertolak kecuali ada dalil. Nah, pada prinsipnya dalam ibadah itu berdasarkan tuntunan Rasulullah. Itu sebagai sebelum masuk pada materi itu dulu. Nah, yang kedua kita coba misal berkaitan dengan sholat ya, contohnya yang biasa kita sampaikan. Kita harus menguasai pembahasan sholat itu sejak kapan sholat fardu wajib ini dibahas. Sehingga saya karena sering membaca, saya punya kesimpulan sholat fardu itu dibahas dalam 5 muktamar dan munas. Wah iya. Pertama muktamar tahun 29. Kemudian ada muktamar tarjih tahun 76. Munas tarjih tahun 2010. Kemudian ada tahun 30 ya. Tahun 2010 2015 ya, yang di Makassar. Ya. Yang 2015 di sini di Jogja. Oh, di Jogja ya. Nah, itu harus disampaikan secara urut. Karena nanti yang di HPT Jilid 3 itu sebenarnya kan rangkuman semua. Ya. Dan itu kan perjalanan intelektualnya Muhammadiyah juga kan. Nah, itu kan harus disampaikan. Iya. Dari mana asal usulnya kan? Nah, saya coba pelajari semua. Sehingga ketika menyampaikan itu runut lah. Secara ini kronologis. Ustaz, pertanyaan ini, pertanyaan terkait sholat dan ini menjadi keresahan buat saya pribadi ini dan barangkali keresahan sobatmu sekalian juga tentang ketika kita Baitul Arqam atau kegiatan Muhammadiyah lainnya boleh tidak jamak qashar? Jamak qashar atau menjamak yang sering dipertanyakan itu Jumat dengan Asar. Nah itu. Tarik ini sebenarnya materi itu sering diselipkan. Ya. Tapi saya juga sedikit memberikan masukan kepada MPK ya yang punya gawe tentang ini. Saya sampaikan sering menerima materi ini terlalu luas. Karena materinya kan kalimatnya sederhana. Tapi jawabannya tuntunan ibadah sunnah dan fardu. Sunnah dan fardu itu apa? Sholat sunnah banyak. Nah, sekarang mau yang apa yang disampaikan? Misal tadi malam saya menyampaikan diminta untuk ngisi Baitul Arqam di pejabat struktural UMY. Situ ada Pak Rektor, ada BPH, ada dekan yang kelas saya itu. Saya sebelum menyampaikan, saya sampaikan dulu.
Ini kritikan saya pada panitia. Kalau minta materi yang dipastikan aja, jangan diselip-selip. Iya. Ketika saya diminta konfirmasi, ini materinya apa? Ustaz, sholat sunat, jamaah qashar, sholat jamaah, sholat wajib. Ini kan nggak mungkin waktu 2 jam. Betul. Nah, maka muncul seperti itu. Ketika ada pertanyaan itu, biasanya kita sebagai pemateri mendengarkan dulu dari panitia. Oh iya. Biasanya kan Kasusnya seperti apa dulu? Jadi sebelum dimulai, biasanya kan ada pretest. Betul. Nah, kita tanya, ini pretestnya gimana permasalahannya? Ustaz, ini gini. Oke. Nah, ini tadi malam ketika sholat malam ada peserta yang protes. Iya. Kenapa kok 443? Oh. Itu bahan kita. Ketika belum memulai kita sampaikan. Oke, ini yang perlu saya garap. Tapi sebelumnya saya sebagai pemateri saya sudah nyiapkan kemungkinan-kemungkinan. Kalau ini yang ditanyakan, ini saya sampaikan. Saya siapkan semua. Betul. Misal sekarang menjelang Ramadan, Iya. menjelang Ramadan itu kan yang sering ditanyakan tentang sholat taraweh, tahajud, qiyamul maraton, dan Sholat iftitah. witir. Iya. Pertanyaannya sering muncul, kalau orang sudah taraweh, kemudian tidur, bangun jam 2, bolehkah sholat lagi? Bolehkah sholat lain lagi ya? Bolehkah sholat lail? Bolehkah sholat tahajud? Yang kedua berkaitan dengan iftitah. Nah, karena menjelang Ramadan, saya kondisikan itu tadi malam itu. Nah, maka kan kita harus pintar-pintar mengambil aja. Iya, betul. Kalau nanti ada pertanyaan, Ustaz ini ada yang tidak menerima tentang jamak qashar, kita sampaikan. Ini fatwa. Karena putusan belum ada secara ini, baru ada fatwa. Kita sampaikan sepanjang belum ada putusan, fatwa yang kita pegang. Oke. Iya. Tentang jamak qashar kita rangkum dulu. Kalau perlu dari TJA 1 sampai 9 itu bedah. Kita siapkan ya. Jamak qashar itu ada di TJA berapa, biar nanti peserta itu kan kaget gitu. Iya, betul. Kaget, ternyata banyak juga ya fatwanya. Fatwa, iya, betul. Intinya hanya satu. Nah, boleh dalam kegiatan persyarikatan ada jamak dan qashar gitu. Kan sudah ada fatwanya ya. Iya, betul. Nah, ini harus dikomunikasikan pada peserta dan panitia. Iya. Gitu. Baik, menarik sekali materinya Ustadz Ilham. Iya, kita tahu bahwa Ustadz Asep ini dikenal sebagai TJA berjalan, tanya jawab tanya jawab agama berjalan ya. Barangkali sekarang ke segmen ini ya, Ustadz Umar, tanya jawab cepat. Pinjam dulu Ustadz Umar contekannya. Ini tidak ada pilihan lain ya, harus ada yang itu. Iya. Kalau tidak ada yang terpilih, kalau tidak ada yang terpilih, ya harus dipilih satu. harus pilih. Oke. Harus ya. Harus. Yang pertama, pingpong atau bulu tangkis? Pingpong. Jadi guru atau jadi dai? Guru dai. Ya kalau saya guru. Guru, oke. Maktabah Syamilah atau maktabah Syamilah offline atau kitab? Kitab. Messi atau Ronaldo? Messi. Oke. Itu saja barangkali. Saya ini di luar materi ya. Di luar materi. Di luar materi. Baik, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ustadz Asep. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast kami. Semoga pemirsa dari Sobatmu bisa mendapatkan banyak ibroh dari pengalaman dari Ustadz Asep tadi sampaikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.